Suara itu masih menggema di kepalaku. Kau itu miskin, tidak ada harganya. Kalau bukan karena keluarga kami, kau sudah tidur di pinggir jalan. Kalimat itu meluncur dari mulut iparku, keras, tajam, dan tanpa jeda. Ia berdiri di ambang pintu kamar, tangan terlipat di dada, mata menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah aku adalah beban yang kebetulan numpang hidup di rumah ini. Padahal ia belum tahu, rumah yang sedang ia injak, dinding yang ia sandari, lantai yang ia injak dengan pongah, itu semua hanya satu dari 26 rumah yang kubeli tunai. Termasuk kamar yang ia pakai untuk menyimpan tas-tas mahalnya. Aku berdiri di depan lemari pakaian yang mulai longgar pintunya, menggenggam selimut kecil yang baru saja kulipat. Jari-jariku bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang kutahan begitu lama. Jantungku berdetak kencang, namun wajahku tetap datar. Aku menarik napas panjang, menatapnya sebentar. Dalam hati aku berbisik, sabar, belum waktunya untuk pagi ini, semua akan selesai. Dan saat aku membuka folder dokumen pagi itu, seisi keluarga langsung menangis tercekit. Pagi itu, matahari baru naik beberapa jengkal di atas garis atap rumah-rumah di pinggiran kota. Burung-burung mulai berputar di langit yang berwarna keemasan, sementara angin membawa bau tanah basah dari kebun kecil di belakang rumah. Di rumah bercat krem pucat dengan pagar besi yang sudah sedikit berkarat itu, tinggal seorang perempuan bernama Nara. Nara, perempuan yang sering dianggap tidak punya apa-apa oleh keluarga suaminya. Perempuan yang setiap kalimatnya sering dipotong, setiap geraknya sering dikritik, dan setiap senyumnya sering disepelekan. Ia tinggal di rumah itu bersama suaminya, Arga, orang tua mertua, dan satu orang ipar perempuan yang paling vokal dan paling sering bersuara lantang, Dinda. Bagi keluarga suaminya, Nara hanyalah menantu yang datang dari keluarga biasa. Tanpa jabatan besar, tanpa gelar yang panjang, tanpa kemewahan yang bisa dipamerkan. Mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu bahwa Nara menyimpan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kekuatan finansial yang ia sembunyikan di balik kesederhanaan. Semua berawal dari keputusan Nara beberapa tahun sebelumnya. Setelah melewati masa kecil yang sulit dan masa dewasa penuh kerja keras, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Jika suatu saat ia memiliki sesuatu yang besar, ia tidak akan menjadikannya alat untuk merendahkan orang lain. Ia bekerja, berinvestasi dalam usaha properti, membeli rumah demi rumah dengan pembayaran tunai, tetapi memilih untuk tetap tampil sederhana. Ketika menikah dengan Arga, Nara bahkan tidak pernah menceritakan secara rinci berapa banyak aset yang ia miliki. Ia hanya mengatakan bahwa ia cukup mampu untuk membantu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ia lebih ingin membangun hubungan yang tulus, bukan hubungan yang ditopang oleh uang. Namun, tidak semua orang mampu melihat hati. Cuma segitu yang kau belanjakan. Berasnya murah sekali. Kita ini makan, bukan sekadar mengisi perut. Suara Dinda menggelegar di ruang tengah beberapa hari sebelum kejadian pagi itu. Nara yang baru datang dari warung menurunkan kantong belanjaan pelan-pelan. Keringat di pelipisnya menetes, rambut yang ia ikat sederhana sedikit berantakan. Aku sesuaikan dengan uang bulanan yang diberikan. Jawab Nara tenang, meski di dalam dadanya ada rasa perih yang pelan-pelan tumbuh. Dinda mendengus. Uang bulanan yang diberikan kakakku itu sudah lebih dari cukup kalau kau bisa mengatur. Tapi kau ini, entahlah, miskin pengalaman atau memang miskin cara berpikir. Arga yang duduk di kursi, menatap sekilas lalu menunduk. Hatinya tidak nyaman, tetapi ia terlalu sering berada di tengah-tengah, terjepit antara istri dan keluarganya sendiri. Ia belum cukup berani untuk berdiri penuh di sisi siapapun. Ibu mertua Nara hanya menghela napas pelan, sementara ayah mertua sibuk dengan koran yang sejak lama tidak benar-benar ia baca. Suasana seperti itu bukan lagi hal baru. Kata-kata menyakitkan menjadi hal yang biasa di rumah ini, dan perlahan-lahan membentuk luka yang tak terlihat di dalam hati Nara. Malam-malam, ketika semua sudah tidur, Nara sering duduk di lantai kamar, menatap kosong ke jendela yang tertutup tirai tipis. Apa nilai seorang manusia hanya diukur dari apa yang terlihat? Batinnya bertanya. Ia mengingat kembali masa lalu.
Bagaimana ia pernah ditertawakan karena sepatu bolong, bagaimana ia pernah dihina karena baju sekolahnya usang. Sejak saat itu, ia berjanji, jika suatu hari ia memiliki uang, ia tidak akan menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menginjak orang lain. Ia ingin kekayaannya menjadi pelindung, bukan pedang yang melukai. Namun kini, di rumah suaminya, ia justru menjadi korban dari pandangan yang hanya menilai dari kulit luar. Pagi yang menjadi titik balik itu sebenarnya dimulai dengan keheningan. Nara bangun lebih awal dari biasanya. Jam dinding belum menunjukkan pukul 6, udara masih dingin, dan langit di luar jendela kamar masih lembut. Belum terlalu terang. Ia duduk di tepi ranjang, memandang Arga yang masih terlelap. Ia menyentuh tangannya pelan. "Gak," bisiknya. "Besok-besok aku tidak ingin kau berada di tengah terus. Aku ingin kau berdiri di sampingku." Arga mengerjap pelan. Kenapa, Nah?" Nara tersenyum tipis. "Nanti kau akan mengerti." Ia bangkit, mengambil sesuatu dari bawah ranjang. Sebuah koper kecil berwarna hitam. Di dalamnya tersimpan sebuah folder tebal berwarna coklat. Tempat semua dokumen pentingnya berada. Sertifikat rumah, akta jual beli, berkas-berkas bank, dan beberapa bukti kepemilikan usaha. Ia menatap koper itu lama, lalu menutupnya kembali. Hari ini, ia tidak lagi ingin terus diam. Hari ini, ia memilih untuk menghentikan semua penghinaan yang bertahun-tahun ia telan. "Kau itu miskin, tidak ada harganya." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Dinda setelah melihat Nara melipat baju-baju lama di kamar mereka. Pagi itu, Nara sedang merapikan beberapa pakaian yang hendak ia sumbangkan, sementara Dinda berdiri di pintu dengan tatapan melecehkan. "Aku benar-benar heran, bagaimana kakakku bisa memilih perempuan seperti kau," lanjut Dinda. Langkahnya masuk ke kamar tanpa diundang. "Kau tidak punya apa-apa. Orang tuamu tidak pernah terlihat datang dengan mobil mewah, tidak pernah ada paket besar. Masuk ke rumah ini untukmu, tidak ada perhiasan menempel di tubuhmu. Kau itu kosong." Nara menatapnya perlahan. "Sampai kapan kau akan terus mengukur nilai orang dari apa yang mereka pakai, Din?" Suaranya tenang, tetapi tegas. Dinda terkekeh. "Kau bicara seolah-olah paham hidup kelas atas. Aku tidak bicara tentang kelas, aku bicara tentang hati. Oh, jadi sekarang kau mau mengajariku tentang hati?" Dinda mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal. "Dengarkan baik-baik, Nara. Di dunia ini, kau hanya akan dihargai kalau kau punya sesuatu untuk ditunjukkan. Uang, jabatan, atau minimal penampilan yang pantas, kau tidak punya itu semua. Tanpa keluarga kami, kau bukan siapa-siapa." Kata-kata itu menusuk, namun kali ini bukan lagi membuat Nara menunduk. Justru ada sesuatu di dalam dirinya yang bangkit. Sebuah garis yang akhirnya ia gambar sendiri. "Cukup." Nara menarik napas panjang. Di dalam dirinya, suara yang lembut berbisik, seolah datang entah dari mana. Nilai manusia tidak berubah hanya karena ia tidak dianggap. Kebenaran tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi benar. Ia tersenyum tipis. "Baik," katanya pelan. "Kalau begitu, ayo kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa." Dinda mengernyit. "Apa maksudmu?" "Turunlah ke ruang tamu. Panggil semua, aku ingin kita bicara baik-baik, sekali saja, sampai tuntas." Nada suara Nara berbeda pagi itu. Ada wibawa yang tidak biasa, ada ketenangan yang justru membuat udara terasa berat. Dinda mencibir. "Untuk apa? Supaya setelah ini kita tidak perlu lagi saling pura-pura. Supaya setelah ini, kau tahu persis kemana kau meletakkan kata-katamu." Ada sesuatu di mata Nara yang membuat Dinda, untuk pertama kalinya, sedikit ragu. Namun gengsinya terlalu besar untuk sekadar mundur. "Baik," katanya ketus. "Kalau itu yang kau mau." Ruang tamu pagi itu terasa dingin, meski matahari sudah mulai naik. Ibu mertua duduk di sofa, mengusap-usap tangan gelisah. Ayah mertua duduk di kursi kayu, menatap jam dinding, seolah-olah jam bisa memberinya jawaban. Arga berdiri di dekat jendela, menatap keluar, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tidak biasa. Dinda duduk dengan tangan terlipat, menunggu sambil menggerakkan kakinya gelisah.
Di wajahnya masih ada sisa kesombongan, tetapi di balik matanya ada rasa penasaran yang tajam. Nara turun pelan-pelan dari lantai atas, membawa koper hitam kecil di tangan kanan. Langkahnya tenang, tatapannya lurus ke depan pakaian yang ia kenakan sederhana. Tunik panjang berwarna krem dan celana hitam. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada riasan berat. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berubah. Cara ia menatap diri sendiri. Ia meletakkan koper di atas meja, menghela napas, lalu duduk. "Maaf mengumpulkan semua seperti ini," ucap Nara pelan, suaranya jernih. "Aku tahu semua punya kesibukan, tetapi aku rasa hari ini kita perlu bicara, supaya besok tidak ada lagi yang menggantung." Ayah mertua memandangnya sekilas. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nara?" Arga melangkah mendekat. "Nah, kalau ini soal pertengkaran pagi tadi, mungkin bisa dibahas nanti. Tidak perlu terlalu serius begini." Nara menggeleng. Justru selama ini semua dianggap tidak serius, padahal kata-kata yang diucapkan serius melukai. Ia menoleh ke arah Dinda. "Pagi ini, Dinda bilang aku miskin, tidak ada harganya. Dan itu bukan pertama kali. Sudah sering. Hanya saja, kali ini aku rasa sudah waktunya untuk berhenti diam." Dinda memutar bola mata. "Jadi sekarang kau mau mengadu?" Nara menggeleng lagi. "Tidak, aku tidak mau mengadu. Aku hanya ingin menunjukkan sesuatu. Setelah itu, kalian bebas menilai." Ia membuka koper perlahan, mengeluarkan folder coklat yang cukup tebal. Jemarinya menyusuri tepi folder itu sejenak, seakan menguatkan dirinya. "Selama ini aku memilih untuk diam. Bukan karena aku lemah, bukan karena aku tidak punya pilihan, tetapi karena aku ingin melihat sejauh apa orang-orang di sekelilingku menilai manusia hanya dari penampilan luar." Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Ibu mertua yang sering mengeluh tentang uang belanja ayah mertua yang sering menganggapnya hanya menantu biasa. Dinda yang hampir setiap hari mengeluarkan racun dari mulutnya. Dan Arga, suaminya, yang terlalu sering ragu untuk bersuara. "Sekarang, izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi," lanjut Nara. Suaranya tetap lembut, tetapi ada bobot yang membuat ruangan sunyi. Ia membuka folder. Halaman pertama, fotokopi kartu tanda penduduk. Nama, Nara Lestari. "Ini kalian sudah tahu," katanya pelan, "tapi yang berikutnya, mungkin kalian belum pernah lihat." Ia membuka lembar berikutnya. Sertifikat hak milik rumah. Nama pemilik, Nara Lestari. Ia meletakkannya di meja. "Ini rumah yang sedang kita tinggali sekarang," ucapnya. "Sertifikatnya sudah atas namaku sejak sebelum aku menikah dengan Arga." Ruangan mendadak sunyi. Ibu mertua menatap sertifikat itu dengan mata melebar ayah. Mertua merunduk, mendekatkan wajahnya, membaca pelan-pelan seolah takut salah lihat. Apa? Apa maksudmu, Nah?" Suara ibu mertua bergetar. Nara tersenyum tipis. "Artinya, sejak awal aku tidak numpang di rumah kalian. Justru kalian yang selama ini tinggal di salah satu rumahku." Dinda tertawa pendek, berusaha menepis rasa kaget yang mulai menekan dadanya. "Pasti ini rumah lama yang kau beli belakangan. Jangan mengada-ada hanya karena tersinggung." Nara menatapnya sabar. "Aku belum selesai." Ia membuka lembar berikutnya, sertifikat kedua. Alamat berbeda. Ia meletakkannya di samping sertifikat pertama. Lalu sertifikat ketiga, keempat, kelima, tangannya bergerak pelan, teratur, seolah-olah sedang menyusun puzzle di atas meja. Suara kertas yang bergesekan menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. "Kau bercanda apa?" "Ini," ayah mertua akhirnya bersuara, matanya mulai berair. "Ini semua sertifikat rumah," jawab Nara. "Rumah kontrakan, rumah kos, dan beberapa rumah yang sengaja aku kosongkan untuk investasi. Semuanya aku beli dengan pembayaran tunai, tanpa cicilan. Tanpa pinjaman." Ia berhenti sejenak menatap tumpukan sertifikat yang mulai memenuhi permukaan meja. "Jumlahnya 26, lanjutnya pelan. "Termasuk rumah yang sedang kita tinggali ini." Dinda menelan ludah, wajahnya memucat sedikit. Kau bohong."
Silakan baca satu persatu, kata Nara tanpa meninggikan suara. Cocokkan nomor sertifikatnya, cek ke kantor pertanahan kalau kalian masih ragu. Tidak ada satupun nama kalian di sini. Semuanya atas namaku. Ibu mertua meraih salah satu sertifikat dengan tangan bergetar. Matanya bergerak cepat menyusuri tulisan, bibirnya bergumam pelan, berusaha memastikan yang ia lihat benar. Arga berdiri mematung, dadanya sesak. Sejujurnya, ia sendiri tidak pernah tahu bahwa apa yang dimiliki istrinya sedemikian besar. Nara hanya pernah mengatakan bahwa ia punya tabungan dan beberapa aset. Tetapi Arga tidak pernah bertanya terlalu jauh, merasa tidak pantas mengorek. Nah, suaranya lirih. Kenapa kau tidak pernah cerita? Nara menatapnya lembut. Karena aku ingin kau mencintaiku sebagai manusia, bukan sebagai aset. Aku ingin pernikahan kita bertumbuh dari kepercayaan, bukan dari kekaguman pada harta. Ia menatap ke arah mertua-mertuanya, dan aku ingin diterima sebagai keluarga, bukan sebagai dompet yang kebetulan bisa dibuka sewaktu-waktu. Air mata mulai mengalir di pipi ibu mertua. Ia menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang semakin berat. Aku tidak tahu, suaranya pecah. Selama ini kalian mengira aku tidak punya apa-apa, sehingga kalian bebas merendahkanku. Potong Nara lembut. Padahal, bahkan kalaupun aku benar-benar tidak punya apa-apa, itu bukan alasan untuk menginjak harga diri seseorang. Kata-kata itu jatuh pelan, tetapi beratnya menghantam dada satu persatu. Dinda tidak lagi bisa duduk tegak. Punggungnya bersandar, nafasnya naik turun, tenggorokannya seperti tersumbat. Aku hanya... Ia berusaha bicara, tetapi suaranya patah. Aku pikir, kau memang miskin? Nara menatapnya lurus, dan kalaupun iya, apakah itu memberi hak untukmu memanggilku tidak punya harga? Dinda menunduk. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa tajamnya kata-kata yang selama ini ia lemparkan sembarangan. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah membalas aku? Ia berbisik, hampir tidak terdengar. Nara menghela napas panjang. Karena aku pernah berada di posisi yang benar-benar tidak punya apa-apa. Saat itu, kata-kata orang yang menghina membuatku hampir hancur. Aku berjanji pada diriku sendiri, ketika aku diberi sedikit kelonggaran dalam hidup, aku tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi diam bukan berarti aku tidak terluka. Dan hari ini, aku memilih untuk tidak tinggal diam lagi. Bukan untuk membalas, tetapi untuk mengakhiri. Seisi keluarga terpaku, ruangan terasa sesak. Suara detik jam dinding terdengar jelas, seperti menggaris setiap detik penyesalan yang mengental di udara. Ayah mertua akhirnya tidak sanggup lagi menahan air mata, ia menunduk. Bahunya bergetar. Aku, selama ini, terlalu percaya pada cerita sepihak. Aku menganggapmu hanya menantu yang menambah beban. Aku salah, sangat salah. Ibu mertua mengulurkan tangan menggenggam tangan Nara. Maafkan ibu. Nara, ibu sering mengeluh, sering mengomel tentang uang belanja, seolah-olah kau tidak pernah berkorban, padahal kami tidak pernah benar-benar bertanya, bagaimana kau menjalani semua ini? Nara merasakan hangat di dadanya terluka, yang lama perlahan-lahan menemukan jalan untuk disembuhkan. Namun, ada satu percakapan yang belum selesai. Ia menoleh ke arah Dinda lagi. Din, katanya lembut, kita tidak bisa mengulang apa yang sudah terjadi. Kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Tetapi kita bisa memilih apakah luka ini akan kita pelihara, atau kita jadikan pelajaran. Dinda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya pecah, berat, kasar, seperti seseorang yang baru saja dipaksa bercermin pada sisi tergelap dirinya sendiri. Aku benci segala sesuatu yang membuatku merasa kecil, suaranya patah-patah. Itu sebabnya aku sering merendahkan orang lain, supaya aku merasa lebih tinggi. Aku pikir, kalau aku membuatmu terlihat tidak berharga, aku akan merasa lebih berharga dari diriku sendiri. Ia menurunkan tangannya, menatap Nara dengan mata yang basah. Aku menyesal. Sangat menyesal.
Nara terdiam sejenak. Di dalam dirinya ada dua suara yang beradu. Suara marah yang merasa semua ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dan suara lembut yang mengingatkannya bahwa setiap orang sedang belajar mengenali dirinya sendiri. Ia memilih untuk mendengarkan suara kedua. Aku tidak bisa menghapus masa lalu, katanya pelan. Tapi aku bersedia memberikan kesempatan untuk masa depan. Dengan satu syarat. Syarat apa? Tanya Dinda. Suaranya nyaris berbisik. Hargai dirimu sendiri sebelum kau belajar menghargai orang lain. Berhenti membangun harga dirimu dengan cara menghancurkan orang lain. Mulailah dengan cara sederhana, jaga kata-katamu. Dinda mengangguk, air matanya jatuh lagi. Aku akan mencoba, Nara menatap Arga. Dan kau, Arga menegang. Ya, selama ini kau berdiri di tengah. Aku mengerti, kau tidak ingin menyakiti siapapun. Tetapi hari ini aku ingin berkata jujur. Sikap netralmu selama ini juga melukaiku. Diammu berdiri di antara, membuatku sering merasa sendirian. Arga menunduk, napasnya berat. Aku takut, Takut dianggap anak durhaka kalau terlalu membelamu. Takut dianggap suami yang lemah kalau terlalu diam. Aku terjebak di zona nyaman yang ternyata menyakiti banyak orang. Ia menatap Nara dengan mata yang penuh sesal. Mulai hari ini, aku ingin belajar berdiri. Bukan di tengah, tetapi di sampingmu. Kalau aku salah langkah, tolong ingatkan. Tetapi jangan biarkan aku kembali menjadi penonton atas luka yang kau terima. Nara memejamkan mata sejenak. Di antara semua rasa lelah, ada secercah harapan. Ia membuka matanya kembali. Aku tidak butuh suami sempurna, katanya. Aku hanya butuh suami yang mau tumbuh bersama. Arga mengangguk, air mata yang ia tahan, akhirnya jatuh. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah tidak lagi sama. Bukan berarti semuanya langsung membaik. Ada canggung yang harus dilewati. Ada hening yang kadang terasa kaku di meja makan. Ada kebiasaan lama yang sesekali hampir muncul kembali. Tetapi setiap kali nada suara mulai meninggi, setiap kali ada kalimat yang hampir keluar tanpa dipikir, mereka teringat pagi itu. Tumpukan sertifikat di atas meja, air mata yang jatuh, dan kalimat pelan Nara tentang nilai manusia. Ibu mertua belajar berbicara tanpa menyisipkan sindiran. Ayah mertua mulai mengajak Nara bicara dari hati ke hati, tidak lagi hanya soal uang belanja, tetapi soal bagaimana perasaannya, bagaimana pandangannya tentang hidup. Dinda, dengan segala keras kepalanya, pelan-pelan belajar mengganti cemoohan dengan kalimat yang lebih lunak. Sesekali ia masih terpeleset, tetapi kini ia cepat meminta maaf. Di kamarnya, di malam hari, ia mulai menuliskan kata-katanya sendiri di buku kecil. Kalimat yang membangun, bukan menghancurkan. Ia sedang belajar mengubah racun menjadi obat. Arga, yang dulu sering menghindar dari konflik, kini lebih sering berdiri di samping Nara ketika ada percakapan penting. Ia belajar berkata, aku setuju dengan Nara tanpa merasa bersalah. Ia belajar bahwa menjadi anak yang baik tidak berarti membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata. Dan Nara sendiri, tetap hidup sederhana. Ia tidak tiba-tiba membeli mobil mewah, tidak tiba-tiba memamerkan perhiasan di hadapan mertua, tidak mengubah rumah itu menjadi istana yang menyilaukan mata. Ia tetap memakai tunik sederhana, tetap mengikat rambutnya apa adanya. Perbedaannya hanya satu. Kini, ia tidak lagi menutupi dirinya karena takut. Ia menutup sebagian dari dirinya karena memilih, bukan karena dipaksa. Ia tahu, kekayaan yang sebenarnya bukan terletak pada jumlah rumah yang ia miliki, tetapi pada ketenangan yang ia rasakan ketika ia tahu, nilai dirinya tidak lagi ditentukan oleh lidah orang lain. Beberapa bulan kemudian, Nara duduk di teras rumah saat senja. Langit berwarna jingga, angin membawa suara anak-anak kecil yang bermain di ujung gang. Ia memegang secangkir teh hangat, menatap halaman kecil yang baru saja ia tanami beberapa bunga. Arga duduk di sampingnya. Aku masih sering terbayang pagi itu, katanya pelan. Saat kau membuka folder itu, rasanya seperti semua tembok yang kami bangun runtuh dalam sekejap. Nara tersenyum. Kadang tembok yang runtuh justru membuat kita punya kesempatan membangun jendela. Arga menatapnya. Kau menyesal pernah menyembunyikan semuanya? Nara menggeleng.
Tidak, yang kusesali hanya satu. Terlalu lama membiarkan diriku terluka tanpa bersuara. Bukan soal harta yang kusimpan, tetapi soal suara yang kubungkam. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Aku belajar satu hal, Ga. Diam itu bisa menjadi kekuatan, tetapi bisa juga menjadi luka. Diam yang lahir dari kebijaksanaan itu menenangkan. Tetapi diam yang lahir dari ketakutan hanya akan membuat orang lain merasa berhak menginjak kita. Arga mengangguk pelan. Apa yang akan kau lakukan jika suatu hari ada orang lain yang merendahkanmu lagi? Tanyanya. Nara tersenyum, kali ini lebih mantap. Aku akan tetap tenang, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka berhak menginjak harga diriku. Aku akan bicara, bukan dengan teriak, tetapi dengan tegas. Karena aku sudah belajar, memaafkan bukan berarti membiarkan. Ia menoleh, menatap Arga dalam-dalam. Dan aku harap kali itu kau berdiri di sampingku, bukan di tengah. Arga menggenggam tangan Nara. Aku berjanji. Malamnya, ketika rumah sudah tenang, Nara duduk sendirian di kamar, menatap folder coklat yang kini tersimpan rapi di dalam lemari. Ia mengusap permukaannya pelan. Terima kasih, bisiknya, entah pada siapa. Terima kasih karena aku diberi kesempatan untuk membalik cerita. Bukan untuk sombong, tetapi untuk mengingatkan. Harga diri manusia tidak bisa diukur dari apa yang tampak di mata. Ia menutup lemari, lalu berdiri di depan cermin. Di sana, ia melihat seorang perempuan yang dulu sering menangis diam-diam, kini berdiri lebih tegak. Bukan karena sertifikat rumah di lemari, tetapi karena ia akhirnya berani berdiri di atas kebenaran yang ia yakini. Bahwa setiap manusia diciptakan dengan nilai. Dan dunia boleh tidak melihat itu. Tetapi tugas pertama setiap manusia adalah menghargai dirinya sendiri, sebelum menuntut orang lain untuk menghargainya. Untukmu yang menonton cerita ini, mungkin hidupmu tidak sama dengan Nara. Mungkin kau tidak punya 26 rumah, mungkin kau tidak punya satu pun. Mungkin kau tidak menaruh sertifikat di dalam lemari, tetapi menyimpan mimpi yang belum sempat kau wujudkan di dalam hati. Mungkin kau pernah dipanggil tidak ada harganya. Mungkin kau pernah dianggap beban, pernah disepelekan hanya karena penampilanmu sederhana, pekerjaanmu tidak bergengsi, atau keluargamu tidak terkenal. Ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh mulut siapapun. Tidak ditentukan oleh berapa banyak rumah yang kau miliki, berapa banyak uang di rekeningmu, atau seberapa mewah penampilanmu. Harga dirimu ditentukan oleh bagaimana kau menghargai dirimu sendiri, bagaimana kau memperlakukan orang lain, dan bagaimana kau memilih untuk tetap berpegang pada kebaikan meski disalahpahami. Dan jika suatu hari ada orang yang berteriak di hadapanmu, kau itu miskin, tidak ada harganya. Tarik napasmu dalam-dalam. Lihat ke dalam dirimu sendiri. Tanyalah, benarkah? Bukan pada suara mereka, tetapi pada suara hatimu. Jika hatimu tahu bahwa kau sedang berjuang dengan jujur, bahwa kau tidak mencuri, tidak menginjak orang lain, dan tetap berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari, maka ketahuilah kau jauh lebih kaya daripada mereka yang hanya kuat saat merendahkan orang lain. Kekayaan sejati bukan hanya soal rumah yang bisa kau beli tunai, tetapi tentang ketenangan saat kau menutup mata di malam hari, tahu bahwa kau hidup tanpa menginjak harga diri siapapun, termasuk harga dirimu sendiri. Dan suatu hari, ketika hidup membalikkan keadaan, ketika mereka yang dulu merendahkanmu dipaksa melihat kebenaran yang selama ini mereka abaikan, ingatlah, kau tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dengan hinaan. Cukup berdiri tegak, tatap mereka dengan tenang, dan biarkan hidup yang berbicara. Karena pada akhirnya yang paling berat bukanlah melihat orang lain menangis tercekik karena penyesalan, tetapi bertanya pada diri sendiri. Ketika aku diberi kesempatan untuk membalas, apakah aku tetap memilih menjadi manusia yang tidak kehilangan hati?